Shalom anak-anak, selamat pagi. Dosa percaya hari ini anak-anak pasti sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau bersama-sama memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh melihat berkat Tuhan, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali beribadah. Tuhan kiranya yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami rindu memuliakan Tuhan melalui pujian kami, dan kami rindu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Tolong dan sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, di masa pandemi ini mungkin ada di antara anak-anak yang meragukan Tuhan. Kenapa kok Tuhan gak segera membuat virus corona ini mati, hilang? Anak-anak, lo sepercaya Tuhan yang memimpin kehidupan kita, Dia sanggup, Dia mengendalikan hidup kita, Dia memelihara hidup kita. Mari kita terus percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Seperti yang lagu ini mau kita sama-sama nyanyikan bersama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup
melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup. Haleluya, Allah kita sanggup. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan, karena di dalam Tuhanlah hati kita aman, tenang, dan damai sejahtera melingkupi kita senantiasa. Mari anak-anak, Lu Setiwi juga mau mengajarkan anak-anak lagu KPPK ini, Sandar pada Lengan yang Kekal. Kita sama-sama katakan, amatlah senang dan bahagia. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Mari kita siapkan hati, telinga, dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, yuk kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk sekali lagi mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan yang boleh bantu setiap kami agar kami boleh mengerti firman ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita dengar cerita, kakak mau ngasih tunjuk sebuah video buat kalian. Just as soon as Elmo tells Grover all about Elmo's favorite color. Oh, okay. Red can be a fire engine zooming down the street. Red can be a pretty smelling rose. Red can be the sunset as the day becomes complete. Red can be the color of your nose. And also red can be the color of your favorite toy balloon. Floating just as pretty as can be. And also red can be the color that is best. Nah adik-adik, gimana tadi lihat videonya? Pasti semuanya udah pada kangen kan pergi ke pesta, kumpul-kumpul, ulang tahunnya dirayain, ya enggak? Tapi ya berhubung kondisinya sekarang masih COVID, jadi harus sabar-sabar ya. Kita tunggu dulu, kita angan-angankan dulu pesta ulang tahun impian kita seperti apa. Kita tunggu saja ya sampai COVID-nya selesai. Nah, tapi adik-adik, di dalam Alkitab juga ada cerita tentang sebuah pesta. Nah, karena kita masih nggak bisa datang ke pesta, kita baca Alkitab dulu yuk. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pesta itu? Nah, buat adik-adik yang punya Alkitab di sebelahnya bisa dibuka dari Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ke-12.
Kalau buat adik-adik yang buka, pasti semua bisa baca kalau judulnya Perkawinan di Kana. Nah, waktu itu Tuhan Yesus, mamanya Tuhan Yesus, Maria, dan murid-muridnya itu sedang menghadiri sebuah pesta perkawinan di Kana. Tapi pesta perkawinannya nggak kayak yang biasa kita datangi adik-adik. Kita biasa datang ke pesta ya mungkin jam 6 sore selesai jam 10 malam gitu ya. Cuma 4-5 jam. Tapi pesta waktu itu berbeda adik-adik. Waktu itu mereka mengadakan pesta perkawinan itu bisa berhari-hari. Dan selama itu harus ada satu hal yang nggak ada. Harus ada, yaitu anggur. Kalau sampai anggur ini nggak ada, mempelainya, keluarganya mempelai, semuanya bisa malu adik-adik. Karena itu semacam kewajiban dari tradisi mereka yang harus selalu ada di pesta perkawinan, yang menandakan mereka itu siap untuk menyelenggarakan pesta yang baik gitu. Tapi rupanya di tengah-tengah acara anggurnya habis adik-adik. Paniklah keluarga itu. Mempelainya panik, keluarganya panik, terus terdengarlah ke Maria. Dan Maria yang juga pasti masih merupakan keluarga dari mempelai itu ikut bingung, ikut memikirkan cara bagaimana supaya anggur ini nggak habis gitu sampai di akhir pesta. Akhirnya Maria mulai berpikir, dulu itu waktu sebelum aku hamil Tuhan Yesus, malaikat itu datang dan malaikat bilang kalau Tuhan Yesus itu anak Allah. Dan setelah aku lihat-lihat, selama Tuhan Yesus dari lahir, besar dan sampai sekarang, Tuhan Yesus itu memang berbeda dari orang-orang lain. Dia punya hikmat yang berbeda. Jadi dia ini pasti anak Allah. Dan dia pasti bisa bantu ini supaya anggurnya nggak habis. Oke, aku akan pergi ke Tuhan Yesus. Lalu pergilah Maria ke Tuhan Yesus. Dan dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, anggurnya habis nih. Terus Yesusnya menjawab Maria, apa yang ibu mau saya perbuat, ini belum waktu saya. Nah adik-adik, mendengar jawaban seperti itu terdengar seperti penolakan gitu ya. Kayak Tuhan Yesus, ini belum waktuku, aku belum punya pelayanan ini, kayak ya semacam ditolak gitu. Tapi yang luar biasanya Maria nggak berkecil hati, Maria terus nggak putus asa, dia malah datang ke pelayan dan bilang, lakukan apapun yang Yesus suruh kamu lakukan. Wah adik-adik, bukankah itu sebuah iman yang sangat besar gitu. Tuhan Yesus menolak tapi dia tetap bilang, lakukan apapun yang Tuhan Yesus lakukan. Minta kamu untuk lakukan. Dan yang seperti kita semua tahu, selanjutnya adalah Yesus melakukan mujizatnya yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Semua ini karena Maria memiliki iman. Percaya walaupun waktu itu Tuhan Yesus belum melakukan mujizat apapun. Tapi Maria ini tahu dan dia pasti percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Sehingga akhirnya dia tetap percaya dan tahu kalau Tuhan Yesus akan membantu. Dan sana akhirnya Tuhan Yesus membuktikan kalau iman Maria itu benar. Kalau memang benar Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Dan mujizatnya yang pertama itu menjadi semacam pembuktian bagi Maria dan murid-muridnya bahwa memang Yesus itu anak Allah. Nah, dari sini kita bisa belajar apa adik-adik? Ada dua hal. Yang pertama, yang seperti lo sudah sebutkan tadi, kalau Yesus itu benar adalah anak Allah. Lah, kok bisa lo sekarang lo juga banyak tukang sulap yang bisa bikin nuker air jadi anggur, cepet nukernya. Terus, apakah Yesus nggak sama kayak gitu? Jawabannya enggak adik-adik. Soalnya, kalau dilihat di sini ya di Alkitab tulisannya Tuhan Yesus menyuruh hamba-hambanya itu untuk mengisi 6 tempayan. 6 tempayan itu kalau dijadikan ke hitungan yang kita tahu ya, itu satu tempayan itu sama dengan 20 galon air. Jadi kalau 6 tempayan bisa bayangin adik-adik, 120 galon. Gimana cara nukernya air sama anggur sebanyak itu? Gak mungkin bisa. Jadi yang pasti Tuhan Yesus melakukan mujizat. Itu adalah menunjukkan bahwa Yesus adalah benar anak Allah yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, selain
dia benar adalah anak Allah, tapi lebih lanjut dia itu adalah anak Allah yang tahu apa yang manusia butuhkan. Pada waktu itu, pernikahan itu membutuhkan anggur, sehingga Tuhan Yesus menyediakan anggur bagi orang-orang di sana. Tetapi pada masa kini, kita membutuhkan apa, saudara-saudara, adik-adik? Mungkin kita sendiri nggak tahu gitu apa yang kita butuhkan, tapi yang pasti kita butuh udara, kita butuh oksigen untuk hidup, kita butuh makanan, sumber energi kita untuk bisa beraktivitas. Dan Tuhan Yesus menyediakan sampai saat ini. Dan yang paling penting adik-adik, Tuhan Yesus itu tahu kalau kita membutuhkan hidup. Dan cuma Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus itu turun dari surga ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan Lause juga. Dan itu adalah hal paling besar yang kita butuhkan sebenarnya. Nah, sekarang terus gimana Lause? Setelah kita tahu ya sama-sama kalau Tuhan itu anak Allah. Kita tahu Tuhan itu peduli dengan kita. Dan bahkan kita tahu Tuhan itu turun dari surga untuk menyelamatkan setiap kita. Apa yang harusnya kita lakukan? Jawabannya sederhana, tapi juga mungkin nggak mudah untuk dilakukan. Yaitu kita harus belajar percaya. Waktu itu Maria belum menyaksikan Yesus melakukan pekerjaannya, belum menyaksikan Yesus bangkit, tapi dia punya iman untuk percaya kepada Tuhan. Sekarang kita pada masa kini, kita sudah punya Alkitab yang berisi lengkap semua tentang apa yang Tuhan kerjakan, sehingga kita bisa tahu siapa itu Tuhan. Bukankah seharusnya kita bisa lebih percaya daripada Maria? Karena bukti-buktinya sudah ada sangat banyak. Nah, untuk menutup cerita hari ini, kita mau sama-sama membaca sebuah ayat yang Lause percaya kita semua tahu. Dari Yohanes 3 ayat 16. Nah, Lause bacain sekali, nanti yang kedua kita sama-sama hafalin ya. Oke. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, sama-sama yuk Alkitabnya ditutup ya. Terus kita hafalin ayat ini. Saya percaya semua udah pada hafal nih ayat yang sering muncul ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini sekali lagi Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah anak Allah yang hidup, yang sanggup menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk percaya ya Tuhan. Walaupun mungkin kami tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, tetapi kami mau belajar untuk seperti Maria, punya iman percaya kepada Tuhan dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Anak-anak, Tuhan rindu kita memberikan persembahan dengan hati kita yang tulus. Karena Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang kita berikan, tapi Tuhan melihat hati kita yang mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Persembahan bisa diberikan melalui transfer rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini.
Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa, minggu depan kita tetap beribadah di channel YouTube GKA Gloria Pacar jam 8 pagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.